Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ida Ayu Febrina dengan NIM 23090202139. Di sini saya akan mempresentasikan tugas riset manajemen dengan topik penelitian yang saya ambil, yaitu pengembangan mall pelayanan publik berdasarkan prinsip Reinventing Government yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengidentifikasi atau menggambarkan suatu konsep dan untuk menjelaskan atau memprediksi suatu situasi atau solusi untuk suatu situasi yang mengindikasikan jenis tadi yang akan saya lakukan. Di sini ada beberapa macam metode penelitian. Yang pertama, metode kualitatif, menggunakan data dari hasil riset yang dianalisis seperti wawancara, kuesioner, dan polling. Yang kedua ada metode deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena atau keadaan tanpa mengubah variabel. Yang ketiga ada metode eksperimental, yaitu membandingkan hasil dari dua atau lebih kelompok sebagai objek penelitian. Yang keempat ada fenomenologi, yaitu untuk memahami makna dari pengalaman suatu individual. Yang kelima ada survei, yaitu mengumpulkan data dari kelompok besar. Yang keenam ada metode grounded, berdasarkan data yang ditemukan selama penelitian. Metode penelitian menurut para ahli, yang pertama ada Hamid Darmadi, menerangkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Yang kedua, menurut Ari Kunto, metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Yang ketiga, ada Sukandar Rumidi. Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dalam menentukan jawaban. Kemudian, tingkat eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud di sini bisa berupa gempa bumi, longsor, gunung meletus, kebakaran hutan, termasuk proses terbentuknya pelangi juga termasuk ke dalam fenomena alam. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi yaitu aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Nah, di sini jenis data yang saya gunakan yaitu data kualitatif, yaitu data ini bersifat deskriptif. Datanya berupa kata-kata, kalimat, atau gambar yang tidak menekankan pada angka atau nilai numerik. Data ini umumnya digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu fenomena secara rinci dan mendalam. Alasan saya memilih judul ini yang pertama, relevan dengan isu terkini, sesuai dengan minat dan keahlian, serta memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang studi manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, untuk menarik minat pembaca. Judul yang unik dan relevan dapat membuat pembaca itu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang penelitian tersebut. Kemudian manfaat penelitian dalam tesis yaitu yang pertama menunjukkan sesuatu masalah layak untuk diteliti. Yang kedua menunjukkan signifikasi masalah yang akan diteliti. Yang ketiga yaitu menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah tujuan penelitian terpenuhi. Manfaat dari penelitian yang pertama, penelitian dimulai ketika kita ingin mengetahui sesuatu. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap sesuatu tersebut.
Kemudian penelitian yang kita lakukan itu akan memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, sehingga kita bisa memutuskan suatu keputusan. Yang kedua, manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti bisa berguna untuk kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang secara spesifik. Yang ketiga, manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Yang keempat adalah ada manfaat praktis. Di sini berguna untuk memecahkan masalah praktis. Contohnya seperti masalah nilai mahasiswa. Maka manfaat praktisnya adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan nilai mahasiswa tersebut. Nah, ini sesuai dengan judul yang saya ambil tentang mall pelayanan publik. Jadi, mall pelayanan publik itu memang sudah diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan arahan Wakil Presiden kita terdahulu, Kiai Ma'ruf Amin, pada tanggal 28 Juli 2022, bahwa mall pelayanan publik diselenggarakan dalam rangka untuk membantu memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan meningkatkan investasi di daerah. Sehingga pada tahun 2024 harusnya sudah dicanangkan target 100% untuk membangun MPP mall pelayanan publik di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah gambaran contoh pelayanan di mall pelayanan publik. Pada era demokrasi sekarang ini, sangat diperlukan adanya tata kelola dan sistem pemerintahan yang demokratis pula. Hal ini biasa disebut dengan New Public Management, yaitu seluruh pemimpin dalam pemerintahan, khususnya diharapkan seluruh pemimpin dalam pemerintahan dapat menciptakan suatu sistem dan cara-cara baru yang lebih inovatif. Pengertian mall pelayanan publik sendiri adalah tempat untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik, termasuk perizinan, dalam satu lokasi. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. Mall pelayanan publik sudah sesuai dengan tujuan dari penyelenggaraan pelayanan publik yang mengutamakan kepentingan publik, dengan memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dalam mengurus suatu dokumen dan perizinan. Pemerintah melakukan pendekatan dengan berbagai kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Kemudian fungsi dari mall pelayanan publik itu sendiri, yaitu pelayanan publik mendukung pemerintahan yang konstitusional dan demokratis, memungkinkan pemerintah saat ini dan pemerintahan berikutnya untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan mereka, memberikan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas tinggi, mendukung pemerintah untuk mengejar kepentingan publik jangka panjang sehingga masyarakat itu bisa terfasilitasi. Jadi konsep preventing government ini ditemukan oleh David Osborne dan Ted Gabler. Konsep ini bertujuan untuk mengubah paradigma administrasi publik. Ada 10 prinsip preventing government adalah: yang pertama, pemerintahan yang berorientasi pada hasil bukan masukan. Yang kedua, pemerintahan yang kompetitif. Yang ketiga, pemerintahan yang diarahkan oleh misi bukan peraturan. Yang keempat, pemerintahan yang berfungsi mengarahkan bukan mengayuh. Yang kelima, pemerintahan yang memberi wewenang bukan melayani. Yang keenam, pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan atau keluhan masyarakat. Yang ketujuh adalah pemerintahan yang memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Yang kedelapan, pemerintahan yang menciptakan organisasi pelayanan publik yang kecil, efisien, cepat, murah, dan kompetitif. Yang kesembilan, pemerintahan yang berorientasi kepada pelanggan atau masyarakat. Yang kesepuluh, yang terakhir, pemerintahan yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat.
Tujuan dari revamping government yang pertama, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan inovasi. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan akuntabel. Yang ketiga, membuat pemerintah daerah bekerja lebih baik, lebih hemat biaya, dan mendapatkan hasil yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian pengertian kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik adalah perasaan puas atau tidak puas masyarakat setelah membandingkan harapannya dengan pelayanan yang diterima. Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, antara lain yang pertama, persepsi terhadap kualitas jasa. Jadi di sini apakah masyarakat itu memahami terhadap pelayanan publik yang diberikan. Kemudian yang kedua ada ketersediaan fasilitas fisik pelayanan. Contohnya seperti apakah gedung itu memadai untuk melakukan aktivitas pelayanan publik di dalamnya atau belum. Yang ketiga, ketepatan waktu pelayanan. Apakah pelayanan yang dilakukan oleh pelayan publik itu sudah tepat atau belum? Misalnya jam buka loket, apakah sudah sesuai dengan jam yang tertera di aturan pelayanan. Yang keempat adalah keterampilan dan pengetahuan pelayan. Apakah masyarakat itu sudah puas atau belum dengan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama menjelaskan terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.